Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Hadirin wal hadirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman dan seagama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah Abdullah bin Mas'ud, kedatangan seorang tamu yang tak dikenalnya. Lalu tamu tersebut seraya berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Wahai Abdullah bin Mas'ud, berilah aku nasihat, karena dengan nasihat itu hati saya menjadi tenang, jiwa saya menjadi lapang, pun kalau kemana-mana saya selalu gampang. Karena akhir-akhir saat ini saya sedang gelisah, hati saya sedang resah, pun kalau kemana-mana saya selalu susah. Intinya saat ini kehidupan saya sedang gundah gulana, sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala." Lalu apa kata Abdullah bin Mas'ud? "Baiklah kalau memang itu masalah yang kau hadapi, baiklah kalau memang itu ujian yang sedang kau alami." Abdullah bin Mas'ud memberikan 3 nasihat kepada orang tersebut. Apa nasihat? Yang pertama, jikalau engkau mendapatkan ujian dan cobaan yang belum ada solusi dan jalan keluarnya, maka yang pertama, bawalah jiwa dan hatimu untuk selalu membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Hadirin wal hadirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah kepada malaikat Jibril kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahkan Al-Qur'an ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Ketika kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai bacaan kita, maka apapun kehidupan kita saat ini, kita kepada Allah membaca ayat-ayat suci Al-Quran, maka kita akan mudah terobati dan mendapatkan solusi dan jalan keluarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, ketika kita mendapatkan cobaan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bawa jiwa dan hatimu untuk selalu berzikir kepada Allah, mengingat kebesaran Allah dengan membaca kalimat-kalimat yang baik. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan kita mengingat kebesaran Allah, dari ujung rambut sampai ujung kaki Allah masih memberikan nikmatnya yang semuanya serba gratis. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita tidak mampu menghitung nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Cuman kita hanya berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, yang diterangkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, surat Al-Baqarah ayat 152. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan engkau mengingkari nikmatku. Ketika kita ingat sama Allah,
apa yang telah diberikan Allah kepada kita, kita ingat sama Allah, maka Allah pun akan ingat kepada kita. Ketika kita bersyukur kepada Allah, maka pun Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Jangan sampai kita mengkufuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang terakhir, ketika kita mendapatkan cobaan ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang belum ada solusi dan jalan keluarnya, bawalah jiwa dan hatimu untuk melaksanakan solat sunnah tahajud di malam hari sebagai ibadah tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterapkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di sepertiga malam kita bangun bermunajat kepada Allah. Bermunajat kepada Allah. Bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah apa yang hari ini kita lakukan, apa yang hari ini kita hidupkan, apa yang hari ini kita kerjakan, ujiankah itu, cobaankah itu, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ujian dan cobaan itu datang dari Allah, kita kembali kepada Allah agar kita mendapatkan solusi dan jalan keluarnya. Dengan kita menanjatkan kepada Allah, dengan salat tahajud di malam hari, kita berkomunikasi kepada Allah sambil meneteskan air mata, sambil meneteskan air mata, sambil meneteskan air mata. Ya Allah, ya Allah, berikanlah kami kemudahan, berikanlah kami solusi dalam kehidupan kami saat ini ya Allah. Dan insya-Allah ud'uni astajib lakum. Dan kita meminta kepada Allah, insya-Allah Allah akan mengkabulkan apa yang menjadi hajat kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Senantiasa kita bermuhasabah dengan ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dengan ujian ini menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.